Acara ini didukung oleh... Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo para sahabat-sahabat Eljon Media yang berbahagia dan para pemirsa setia Eljon dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Prayudha Mulyo dalam acara Indonesia Business Forum yang khusus membahas subsektor industri kelapa sawit di Indonesia. Acara ini merupakan rangkaian acara yang akan membahas tentang sawit di Indonesia yang bertema Jendela Sawit Nusantara. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari Badan Pengelola Sawit, yakni BPDPKS, bekerja sama dengan MAKSI, Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia. Acara ini juga didukung oleh para pakar yang sangat berkompeten, yang sangat luar biasa, para peneliti, para praktisi, juga para profesional yang memahami sekali tentang industri sawit. Dan acara ini juga dimeriahkan oleh seorang jelita yang nanti akan diperkenalkan oleh moderator kita, sekaligus juga pemandu acara, Ketua MAKSI, Ketua Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Darmono Tani Wiryono, Master of Science. Baiklah para pemirsa, tidak berlama-lama, acara ini akan kami serahkan kepada pemandu acara kita, guru kita, orang tua kita, Bapak Darmono. Dan jangan lupa, sawit adalah kita dari Indonesia untuk dunia, bermanfaat bagi semua. Silakan Pak Darmono, senang sekali bisa berjumpa dengan para pakar. Silakan Bapak perkenalkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih sekali atas kesempatan ini. Sekali lagi Pak Yuda, ini merupakan rangkaian acara Jendela Sawit Nusantara dan ini merupakan topik yang ketiga kalinya kita bahas di forum yang sangat baik ini. Sahabat Eljon yang setia dan luar biasa, pada kesempatan ini saya akan ditemani oleh seorang putri jelita, tentunya bertalenta tinggi ya. Beliau adalah Angel. Nanti lengkapnya silahkan daripada salah ya, diperkenalkan lagi Angel, tapi saya tahunya Angel ya. Angel adalah putri bumi Indonesia Air ya. Iya. Putri bumi 2021. Indonesia Air. Angel, sebelum kita mulai, saya ingin tanya ke Angel ini kan terseleksi, ini luar biasa, satu prestasi yang luar biasa. Nah, dan disebutnya sebagai Putri Bumi Indonesia Air. Water ya, bukan udara, water. Dan ini sangat penting sekali tentunya. Terus kemudian kenapa ini menjadi putri ini? Pertanyaan yang paling susah apa waktu itu, Angel? Waktu pada saat Grand Final yang lalu, kebetulan saya mendapatkan pertanyaan yang tidak berkaitan dengan air, namun selama masa karantina dan selama masa karantina di mana kita diberikan banyak challenge dan salah satunya yaitu membuat eco video di mana kita peserta ditantang untuk membuat eco video dengan konsep, tema, dan fokus isu lingkungan yang ingin kita angkat. Dan kebetulan waktu itu saya mengangkat isu air. Dan saya mengangkat bagaimana pentingnya air dalam seluruh aspek yang ada di kehidupan dan betapa pentingnya penggunaan air yang bijak dan juga pelestarian air agar tidak tercemar untuk di lingkungan kita. Mantap, ini luar biasa karena apa yang akan kita bahas hari ini Pak Yuda ini tentang lingkungan, isu lingkungan, tentunya berkaitan dengan sawit. Pernah dengarkah opini orang-orang kita, orang Indonesia atau orang luar negeri tentang air yang berkaitan dengan kelapa sawit ini? Yang pernah saya baca dari beberapa artikel, air di mana kelapa sawit itu pada umumnya membutuhkan air yang banyak. Dan di sisi lain pabrik dari limbah dari kelapa sawit tersebut itu juga dapat berpengaruh
terhadap kualitas air yang ada di sekitarnya, di mana kelapa sawit yang membutuhkan banyak air dan jika kurang penanganan dari jika kurangnya penanganan terhadap pengolahan limbah dari cairan kelapa sawit tersebut, maka itu bisa berpengaruh terhadap kualitas air juga. Baik. Itu yang saya baca dari beberapa artikel. Baik, luar biasa. Ya, ini tadi apa yang sudah disampaikan oleh Angel ini nanti akan diterangkan lebih jauh oleh para pakar kita yang luar biasa pada hari ini, Angel. Jadi mengapa saya menghadirkan atau kami menghadirkan Angel ini, salah satunya adalah agar kaum milenial seperti Angel nanti bisa menyampaikan kepada generasi penerus bangsa kita tentang apa yang benar tentang kelapa sawit ya. Jadi terima kasih sudah bisa bergabung pada hari ini. Jadi pada hari ini Pak Yuda, kita punya 4 narasumber yang luar biasa. Profesor Udin, Profesor Hasanuddin dari Universitas Lampung ya. Ini akan membahas tentang tadi yang disampaikan oleh Angel tadi, yaitu tentang limbah cair kelapa sawit, bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan dan bagaimana kita menangani limbah cair tadi. Dan mungkin nanti bisa disinggung juga bagaimana Pak Didi nanti juga akan menyinggung mengenai bagaimana kita harus menggunakan air seefisien mungkin di perkebunan kelapa sawit. Seperti tadi yang disampaikan oleh Angel tadi. Kemudian nanti setelah Profesor Udin akan ada tadi Dr. Siti Nekmatin dari IPB yang juga akan menyampaikan tentang isu lingkungan, berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi akan lebih kepada pemanfaatan daripada sawit dari sekedar CPO ya. Ini ada produk lain dan dikembangkan dari lignoselulosa oleh Bu Siti Nekmatin. Nah, kemudian tentunya kita akan mendengarkan juga ya Angel dari Profesor Didi Adjar Gunadi dari Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia di Bogor. Luar biasa. Jadi nanti kita akan mendengarkan banyak bagaimana sih tadi air bisa efisien digunakan, kemudian apa yang bisa kita manfaatkan agar masa-masa sulit sekarang atau di masa yang datang di mana pupuk itu ya sangat mahal harganya, nanti Profesor Didi Adjar Gunadi akan menyampaikan itu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian yang terakhir tentunya kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Herdrajat. Ya. Beliau adalah yang mewakili dari sebagai koordinator ISPO ya di Indonesia. Jadi saya kira lengkap kita akan mendengarkan paparan dari masing-masing para pakar. Baik, kita tentunya akan memanggil dulu Profesor Udin Hasanuddin ya untuk bisa menyampaikan tadi mengenai apa yang dikhawatirkan oleh Angel tadi, yang mengenai tentunya limbah cair kelapa sawit. Apa itu Pak Udin, Profesor Udin? Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmono. Ya, jadi memang namanya limbah itu kadang-kadang membuat image langsung wah negatif gitu ya. Ya jadi betul ya pabrik kelapa sawit barangkali membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak dan menghasilkan air limbah yang cukup banyak juga. 1 ton TBS tandan buah segar ya kelapa sawit itu bisa menghasilkan sekitar 0,6 bahkan sampai 1 meter kubik air limbah. Nah, ini tergantung dari efisiensinya. Dengan konsentrasi yang sangat tinggi, ya sekitar kalau diukur dengan kandungan bahan organiknya biasanya dinyatakan dalam chemical oxygen demand atau dikenal dengan COD, ya itu sekitar 60.000 mg per liter. Cukup banyak. Ya. Nah, sehingga kekhawatiran Mbak Angel tadi itu sangat-sangat beralasan ya. Tetapi ya kalau kita bisa menerapkan
teknologi untuk mengolahnya dengan baik, justru kita bisa mendapatkan sesuatu yang bernilai. Mungkin, apa saya boleh share screen saat ini? Boleh. Silakan Pak Prof. Ya, silakan. Share screen. Ya, jadi kalau kita punya pabrik kelapa sawit yang kecil saja, 30 ton TBS per jam atau sekitar 600 ton TBS per hari, itu akan menghasilkan air limbah kurang lebih 420 meter kubik per hari. Asumsinya 0,7 meter kubik per ton. COD-nya 60.000. Nah, maka ini kalau kita lihat gambar di kanan bawah, ini adalah air limbah yang dihasilkan. Kalau ini masuk ke sungai, wah luar biasa dampaknya. Ya. Nah, dan dampak lain yang sekarang sedang banyak dibicarakan orang adalah dampak emisi gas rumah kaca. Jadi dampaknya tidak hanya ke air, tapi juga ke udara. Ya, karena kalau air limbahnya diolah seperti ini, maka akan timbul gas metan yang merupakan gas rumah kaca. Ya, gas metan yang dihasilkan kalau kita hitung-hitung itu sekitar 105,8 ton CO2 ekivalen. Jadi ukurannya itu satuannya dalam bentuk CO2 ekivalen per hari. Ya. Atau per tahun 26.460 ton CO2 ekivalen per tahun. Kalau per ton TBS ya sekitar 175 kilogram CO2 ekivalen. Kalau air limbahnya tidak diolah. Itu dari satu pabrik, Prof. Itu dari satu pabrik. Kalau 30 ton TBS barangkali di Indonesia punya lebih dari 1.000 pabrik. Kalau kapasitasnya 30 ton TBS per pabrik ya. Kan kapasitasnya ada yang 60, ada yang 90 ya. Nah, kalau kita bisa manfaatkan kolamnya tadi kita tutup seperti yang gambar di bawah ini ya. Ini pabriknya, ini kolamnya kita tutup. Ini foto saya ambil di Belitung ya. Yang bawah ini di Riau. Nah, maka gasnya tidak kemana-mana. Kita tahu bahwa gas metan itu adalah gas yang bisa dibakar. Nah, kalau bisa dibakar maka bisa jadi energi yang ramah lingkungan ya. Jadi kalau kita olah gasnya, ini gasnya mau langsung hanya dikurangi H2S-nya saja sama uap airnya, maka bisa jadi listrik. Bisa untuk kembali ke pabrik, ke sini bisa disalurkan ke perumahan masyarakat lewat PLN tentunya. Kalau lebih ya dibakar. Atau sekarang itu sudah bisa di-upgrade. Di-upgrade artinya konsentrasi metannya ditingkatkan, CO2-nya dibuang, sehingga konsentrasinya bisa sampai 95% metannya. Untuk apa? Ini bisa dibotolkan, bisa juga untuk bahan bakar kendaraan, bisa juga untuk bahan bakar boiler, misalnya dipakai untuk hotel, restoran, ataupun pabrik lain, ya. Bisa untuk bahan bakar seperti ini, ya. Nah, ini manfaatnya banyak. Nah, keluar dari sini, ini bagiannya Pak Didi ini, ya, bisa dialirkan ke kebun, ya, untuk land aplikasi. Aturannya sudah ada, Kepmenelhan nomor 2829 tahun 2003 dan sudah terbukti bahwa ini meningkatkan produktivitas kebun sawit sekitar 15% lebih tinggi dibandingkan yang tidak pakai land aplikasi. Kalau arealnya tidak sesuai untuk land aplikasi, barangkali ini harus diolah lebih lanjut sampai memenuhi baku mutu, baru boleh dibuang ke sungai ya, atau ke badan air. Nah, tetapi Mbak Angel jangan khawatir, sekarang teknologinya sudah mulai berkembang, air yang semula dibuang ini sekarang sedang banyak dilakukan kajian-kajian, riset-riset untuk diolah lebih lanjut supaya bisa dikembalikan lagi untuk air proses. Sehingga tidak ada air yang dibuang. Kira-kira itu Pak Darmono. Baik, luar biasa. Saya kira tadi secara singkat sudah sangat jelas ya. Nanti tinggal bagaimana Profesor Didi Azhar nanti akan menampung lagi yang menjelaskan lebih lanjut tentang penggunaan air tadi. Nah, selain CPO,
1 hektar kebun kelapa sawit juga menghasilkan berbagai macam produk, dan produk itu juga memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah ini Dr. Siti Nikmatin, bagaimana ini prospek daripada limbah-limbah tadi yang dikatakan Profesor Udin itu bukan limbah gitu. Gimana Bu Siti? Ya, baik. Terima kasih Pak Darmono. Halo sahabat Eljon. Jadi berkaitan dengan limbah yang sedang kita bahas, selain limbah cair yang Prof. Udin sudah menyampaikannya, nah di sini kami di IPB University mengembangkan juga untuk memberikan solusi terhadap limbah padat kelapa sawit, khususnya adalah tandan kosong kelapa sawit. Seperti yang kita tahu bahwa buah itu kan menempelnya di tandan kosong kelapa sawit ya. Nah, sehingga keberadaan limbah ini linier dengan produksi CPO sebetulnya. Nah, jadi bagaimana kita itu memberikan solusi terhadap keberadaan tandan kosong kelapa sawit ini untuk dapat diubah atau direkayasa secara material sains menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomi lebih dan tentunya berdaya saing dan substitusi impor gitu. Nah, untuk itu ada beberapa produk yang sudah dihasilkan dari hasil riset yang bekerja sama dengan BPDPKS. Izin share ya Pak? Ya, silakan. Kalau dari limbah tandan kosong tadi 23% Bu ya? Kira-kira. Iya, betul Pak. Ya, jadi keberadaannya memang 23%. Ya. Nah, ini adalah salah satu hasil riset dari pendanaan BPDPKS, yaitu helm green composite. Ya, jadi helm yang biasanya digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya itu selnya, cangkangnya itu 100% adalah polimer, yang mana polimer ini kan berbasis minyak bumi gitu. Nah, melalui pemanfaatan biomas tandan kosong kelapa sawit ini yang direkayasa, yang diubah dan ditreatment hingga menghasilkan lignoselulosa yang cukup untuk bisa menguatkan polimer pada sel helm. Jadi fungsi daripada tandan kosong kelapa sawit ini adalah sebagai penguat polimer pada aplikasi helm. Nah, kita sebutnya sebagai helm green composite. Jadi kalau yang helm yang dimiliki masyarakat Indonesia itu adalah helm polimer. Kalau ini adalah komposit. Kenapa kok disebut komposit? Ya karena ada polimer plus fiber. Nah, fiber ini sumbernya adalah dari TKKS. Begitu. Tentunya TKKS ini harus kita olah terlebih dahulu, ditreatment hingga ukurannya mencapai mikropartikel. Di samping ukurannya, tentunya juga komposisi kimianya juga harus diatur gitu ya, sehingga sifat mekanik dan sifat termalnya bisa terpenuhi. Nah, helm ini saat ini sudah pada fase komersialisasi, sudah di scale up oleh industri dan memiliki kelebihan yang dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi di sini saya tampilkan bahwa green composite helmet itu telah diuji melalui standar SNI, Kementerian Perindustrian pada 3 suhu, yaitu suhu 15 derajat, 50 derajat, dan minus 20 derajat. Pada 3 suhu ini tidak terjadi molding shrinkage, artinya tidak terjadi perubahan dimensi, sehingga menjaga kualitas dari sifat mekanik dan thermal dari helm tersebut. Secara nilai kuantitatif HIC itu memenuhi standar SNI karena SNI mensyaratkan maksimum 3000, sementara HIC untuk helm green composite berbasiskan sawit atau yang diperkuat oleh sawit ini dalam rentang 400 sampai 500 sampai 700 begitu, seperti data yang tertera pada tabel. Nah, jadi ketika helm ini digunakan dan terjadi accident begitu ya, atau benturan terhadap suatu benda keras, maka fungsi dari TKKS ini adalah absorb, jadi menyerap terhadap energi kinetik setelah
tumbukan. Ya, pada saat tumbukan itu kan ada energi genetik. Nah, energi genetik itu diserap oleh fiber ini. Kemudian selain pada helm, pemanfaatan TKKS ini juga bisa digunakan untuk penguatan polimer pada komponen otomotif, baik itu sepeda motor ataupun ya mobil begitu ya. Nah, seperti pada gambar yang tertera bahwa ini sudah diuji cobakan pada komponen sepeda motor hingga 15.000 km dan tidak terjadi molding shrinkage dengan kekuatan yang sebanding dengan penggunaan fiberglass pada polimer begitu. Baik, Bu Siti, mungkin kita lanjutkan nanti di segmen kedua ya, nanti supaya ini bisa kita lanjutkan. Nah, kita akan pindah dulu ke Profesor Didi Adjargunadi. Profesor Didi Adjargunadi, tadi sudah disampaikan Profesor Udin mengenai tadi air yang bisa dialirkan ke kebun. Ini esensinya apa, Prof? Terima kasih Pak Darmono. Selamat pagi teman-teman pemirsa Eljon TV, juga Angel yang mewakili milenial di sini ya. Kita akan membahas mengenai aspek kelapa sawit dari sisi lingkungan, dan tadi sudah di-challenge oleh Angel mengenai bagaimana informasi yang diperoleh dalam kaitannya dengan sawit dan khususnya mengenai air. Nah, saya kira kita perlu menyadari bahwa tanaman apapun namanya, kelapa sawit atau padi atau apapun, sama dengan manusia, ya, butuh minum, gitu ya, butuh air untuk tumbuh, sehingga tidak ada yang tidak butuh air. Gitu. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana menjaga agar kebutuhan air makhluk hidup yang satu itu tidak mengganggu makhluk hidup yang lain. Ya. Artinya kalau sawit perlu diberi minum, ya jangan mengganggu kebutuhan air untuk manusia, kan begitu. Ya. Nah, ini semua terkait dengan bagaimana kita mengelola lingkungan itu, termasuk tadi unsur limbah ya dari Profesor Udin sudah disampaikan upaya-upaya agar air yang kita peroleh dari bumi itu dikembalikan lagi ke bumi dalam keadaan yang bersih ya. Jadi ngambil bersih, balik harus bersih ya. Jangan ngambil bersih, balikinnya kotor. Nah, itu dosa ya. Itu kita namanya menjolimi tanah kita gitu ya, atau lingkungan kita. Nah, bagaimana kita meningkatkan ikhtiar-ikhtiar untuk bisa meningkatkan tanah itu mampu menyerap air lebih baik? Maka kita tidak perlu jauh-jauh, kita harus memanfaatkan bahan baku yang ada di kebun yang tidak dipakai untuk panen. Tadi Bu Dr. Siti Nikmatin sudah menyampaikan ada bahan organik yang kemudian diolah menjadi produk-produk termasuk helm. Nah, sebenarnya produk itu atau bahan itu apabila tidak dimanfaatkan untuk produk seperti yang Bu Siti Nikmatin lakukan, itu sangat bermanfaat untuk tanah karena dia berupa bahan organik. Bahan organik itu merupakan nyawa bagi tanah ya. Nah, ini sangat besar dihasilkan di kebun kelapa sawit dan biasanya orang masih memandang sebelah mata. Padahal ini berupa harta karun ya. Kalau tidak dikelola ini akan menjadi musibah. Tapi kalau dikelola ini akan banyak manfaatnya dan berkah bagi kita ya. Boleh saya share sebentar sedikit ya. Mengenai apa yang saya sampaikan tadi bahwa kita mohon izin karena tadi kita bicara harta karun, gimana kalau kita gali harta karun di segmen kedua nih Pak Darmono, karena kelihatannya menarik sekali karena waktunya sangat mepet nih kalau kita menggali harta karun. Hanya kira-kira 30 detik menunjukkan. 30 detik ya, silakan ya. Pak Prof. Jadi yang pertama di sini ini adalah gambarannya. Untuk orang umum mungkin melihatnya tidak apa-apa, tapi jumlahnya luar biasa besarnya. Ya. Kemudian kalau kita lakukan secara konvensional, ternyata itu tidak membawa manfaat banyak karena justru seperti yang dikatakan oleh Pak Prof. Udin tadi, bisa menimbulkan emisi gas rumah kaca tambahan karena dia masuk ke atmosfer. Oleh karena itu diciptakanlah teknologi untuk mengolahnya menjadi pupuk organik dalam skala komersial. Nah, apakah ini bermanfaat? Ya kita buktikan ternyata bisa dengan aplikasinya di lapangan menghemat pupuk kimia
sampai 50%. Nah, lihat angka yang berikut ini. Betapa luar biasanya harta karun itu. Kalau dalam satu pabrik 60 ton diolah limbahnya menjadi kompos bioaktif, diperoleh nilai kesetaraan pupuk 84 miliar. Padahal prosesnya hanya butuh 16 miliar. Artinya diperoleh tambahan profit 68 miliar per satu pabrik 60 ton. Jadi ini adalah gambarannya. Betapa harta karun itu belum dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah sekaligus menahan aspek negatif dari cemaran yang mungkin di lapangannya. Baik Pak, kalau gitu, terima kasih banyak Pak Prof. Pak Darmono mohon izin saya potong dulu karena segmen ini telah berakhir. Nanti kita lanjutkan karena harta karun ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Baik pemirsa Eljon, jangan kemana-mana karena ternyata begitu banyaknya produk-produk yang bisa dihasilkan dari kata-kata limbah. Apakah kita masih ingin menggunakan kata limbah? Mari kita bahas di segmen kedua. Tetap bersama kami, Eljon TV dengan Jendela Sawit Nusantara. Ya. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.